المشاهد والدرج عطفة ياتي رد العالمين جاءوا البرج والكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatun wa salam ala Rasulillah, amma ba'da. Dewan juri dan teman-teman peserta lomba, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang aku dan keteladanan Sunan Kalijaga. Siapa itu Sunan Kalijaga? Ada yang tahu? Dialah wali yang namanya paling banyak disebut oleh masyarakat Jawa loh. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama aslinya Raden Syahid. Beliau putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wulandipta. Nah, beliau ini sangat tidak suka dengan para penguasa yang ada di Tuban. Kenapa ya? Karena mereka sering berbuat semena-mena terhadap rakyat kecil, sehingga beliau merasa kasihan. Suatu ketika rakyat sangat menderita karena musim kemarau yang sangat panjang, sementara mereka masih harus membayar pajak yang kadang-kala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Mengetahui hal itu, Raden Syahid pun menghadap ayah handanya. Lama Adipati Rakatau ini sudah semakin sengsara karena panen banyak tunggakan. Mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan membayar pajak yang tinggi? Apakah hati nurani Allah tidak merasa kasihan atas penderitaan mereka? Ayahanda Raden Syahid menatap tajam wajah putranya dan sesaat kemudian menghela nafas dan mengeluarkan suara. Syahid anakku, saat ini pemerintah Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah bawahan Sang Prabu. Apa daya aku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Tetapi, mengapa rakyat yang harus jadi korban? Sahut Raden Syahid. Tetapi, beliau tidak meneruskan ucapannya karena dilihat wajah ayahnya berubah menjadi merah. Pada pertanda, hatinya sedang tersinggung. Raden Syahid pun menunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahnya yang sedang marah. Di suatu hari, Raden Syahid mempunyai niat untuk membebaskan penderitaan rakyatnya. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Syahid mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat. Bahan makanan itu dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Suatu hari, Raden Syahid ketahuan oleh penjaganya dan dibawa ke hadapan ayahandanya. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu. Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tidak menjamin kehidupanmu di istana Kadipaten ini? Apakah pernah aku melarangmu makan sekenyang-kenyangnya di istana Kadipaten ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela itu? Hadik ayah Adipati Wulandipta. Raden Syahid tidak mengeluarkan suara. Biarlah, bisik hatinya. Biarlah orang tidak pernah tahu untuk apa barang-barang itu kuambil. Biarlah ayahku tidak pernah tahu untuk siapa barang-barang itu kubagikan. Pergi dari sini, kau telah mencorong nama keluargamu. Pergi, jangan kembali sebelum kau menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten ini, kata Adipati Wulandipta. Kemanakah Raden Syahid sesudah diusir dari Kabupaten Tuban? Ternyata beliau mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Di hutan Jatiwangi, orang-orang menyebutnya Branda Lokajaya. Suatu hari ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Branda Lokajaya sudah mengincar gagang tongkat yang berkilauan. Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas, bisik Lokajaya dalam hati. Terus diawasinya orang berjubah putih itu setelah dekat di hadangan dan sembari berkata, "Orang tua, apakah kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta. Sepasang matamu juga masih awas dan kelihatan tegar, kuat berjalan tanpa tongkat." Laki-laki berjubah putih itu tersenyum. Wajahnya ramah dan mengeluarkan suara yang halus, yang lembut. Beliau berkata, "Anak muda, tongkat adalah pegangan hidup manusia.
haruslah mempunyai pegangan hidup agar bisa menempuh perjalanan hidup, kata laki-laki berjubah putih. Ternyata laki-laki berjubah putih itu Sunan Bonang. Raden Syed mempelajari mengenai pelajaran agama. Karena Raden Syed juga pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, sungai artinya kali dan jaga artinya menjaga. Habislah ceritanya, teman-teman semua. Inti dari kisah Sunan Kalijaga adalah Inti dari Sunan Kalijaga adalah tidak pernah mengeluh dalam mengembara tanpa tujuan yang pasti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.